bagian-bagian tubuh tertentu yang mau kita kecilin. Karena ya, banyak orang mengira ada jenis olahraga yang hanya bisa mengecilkan bagian badan tertentu saja, Sobat Bisnis. Nah, agar dapat mengecilkan anggota tubuh, perlu terjadi pembakaran lemak. Nah, pembakaran lemak ini perlu digarisbawahi bahwa kita juga nggak bisa memilih dan mengatur di anggota tubuh mana pembakaran lemak akan terjadi. Apakah hal ini mustahil untuk dilakukan atau sebenarnya ada strategi tertentu supaya kita dapat hasil yang menurut kita memuaskan gitu ya? Jawabannya akan kita bahas malam ini bersama Coach Lisa, seorang certified fitness coach, certified recovery level 1 PTOI, yoga teacher dan sekaligus founder dari Lispit. Kepada Coach Lisa dipersilahkan dan mungkin teman-teman yang ingin ada pertanyaan bisa langsung kolom apa namanya diketikkan di kolom chat atau langsung unmute saja. Pada Coach Lisa dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Halo, hai hai. Coba kolom chatnya diramein yang standby untuk lagi dengerin kita-kita nih bincang santai. Yes, waalaikumsalam. Thank you. Oke, pada standby ya. Sambil ngapain? Masak? Tidur? Nyuci? Nginem? Hai Sri. Waalaikumsalam Hana dan Nia. Thank you. Yes, nggak apa-apa izin off cam ya. Oke, semuanya sekali lagi makasih ya Kak Kaira udah mau nemenin aku dan Kak Heni juga. Kita udah mau apa nih ya malam Sabtu ya padahal long weekend ya tapi kita masih tetap beredukasi karena yang saya ketahui seorang wanita itu wajib untuk belajar mengenai edukasi atau disibukkan dengan ilmunya atau dia disibukkan dengan kegabut-gabutannya ya. Kalau nggak gerak ya ganyam coach gitu ya. Makanya kita gerak. Yang gerak sekarang adalah otak ya bukan secara fisik. Beda nih gitu. Oke. Semuanya sebelumnya ada yang baru ketemu saya first time. Aku nangkringnya sih di jam 6 pagi sih memang Jumat. Ada yang udah ketemu saya mungkin udah selesai ya, tapi di olahraga sekarang kita lebih ke bincang santai. Memang webinar, tapi aku harapannya adalah webinar ini nih lebih ke webinar two ways, jadi dua arah. Jadi kita kalau ada nanti materi yang sedang saya jelaskan, di sela-sela itu ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom chat. Nanti Kak Khairaya yang akan bantu untuk mengemuk atau untuk bantu menyampaikan apa yang ingin ditanyakan ya. Jadi harapannya adalah edukasi ini edukasi dua arah bukan kayak kita datang hadir ibu guru gitu jam 7 pagi diem dengerin gitu ya. Tapi habis itu besok galau lagi. Kenapa ya coach perut aku nggak kecil-kecil? Kenapa ya coach lengan aku nggak kecil-kecil gitu ya. Mungkin lalu tiba-tiba lagi gabut, seliburan tuh iklan. Ikuti metode ini, dijamin gitu kan, lengan kecil gitu, ataupun sebagainya. Harapan saya sih teman-teman jalanin nanti strength trainingnya, atur makannya lebih konsisten lagi karena sudah diberikan sebuah pemahaman. Modal dari kepatuhan adalah pemahaman, ya kan? Harus tahu dulu baru jalanin, jangan teman-temannya saya iya tapi hah, hah, apa tuh? Hah, 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 gitu. Ya harapannya enggak. Sobat Lisut harus pintar, apalagi soal kesehatan. Biar nggak dibodoh-bodohi sama iklan ya, karena sekarang iklan sudah banyak menyebar bahwa banyak banget nggak sih? Atau cuman di saya teman-teman di Instagram buat tulisannya gini, turun 5 kilo tanpa olahraga. Ada nggak sih kayak gitu kalian? Kalau di saya sih ada iklan itu. Tuh, jaminan badan langsing tanpa harus capek, bisa makan bebas. Ada nggak sih? Ya sudah ada ya teman-teman yang nggak ada. Pernah lihat ke Seliwan? Iya benar itu yang sekarang inilah kita masuk di era di mana sebuah profit dikedepankan, tetapi sebuah manfaat dikebelakangkan. Ya, itu yang harus teman-teman pahami biar apa? Ya kita udah paham, tapi kita paham kita nanti ngajarin anak kita ngajari tetangga kita bahwa itu tuh bohong gitu loh. Jangan malah ikutan, tolong ya. Ya seperti itu intinya ya.
Oke, eh, spot reduction adalah sebuah metode latihan di mana difokuskan untuk mengecilkan di area tertentu. Percaya nggak sih bisa mengecilkan area tertentu saat kita latihan? Misal, aku mau ngecilin perut, aku hula hoopnya 200 kali dalam 1 minggu. Bisa nggak? Coba chat di kolom chat. Aku pengen tahu sampai mana pemahamannya. Aku mau ngecilin perut, aku mau hula hoop 20 kali dalam 1 minggu. Bisa nggak ya? Coba, coba ramein di kolom chat. Bisa nggak sih kita latihan perut, aku mau hula hoopnya 20 kali. Atau aku pengen lengan aku biar nggak kayak tukang pukul. Aku mau kecilin lengan aja dengan latihan lengannya aja. Bisa nggak sih kayak gitu? Dari sama yang ada 200 kali. Iya, kayaknya enggak. Nah, iya ya. Jadi, alasan bisa dan nggak bisa, kita akan kita akan bedah berdasarkan scientific dan kita akan membuat sebuah pemahaman kepada diri kita sendiri dulu, baru ke orang lain ya, bahwa apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya kita miliki mindsetnya, apa yang sebaiknya kita konsistensikan. Ya, oke, selamat datang semuanya sekali lagi dan welcome to Fitness Talk. Oke, sebentar. Bentar ya, aku lagi ngecek. Aku udah itu ya, udah dijadiin itu ya, udah bisa share screen ya, Udah, teman-teman ya. Oke, oke, bisa siap. coach. Oke, spot reduction. Gue paling suka bahas ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalian udah tahu, tapi kadang entah kenapa kalau lagi gabut percaya lagi gitu. Apalagi kalau like-nya 2 juta, like-nya di YouTube 3 juta gitu kan. Makin diikuti. Ya, maklum ya, kita ini lebih sering cenderung mengambil sebuah keputusan berdasarkan influencer, berdasarkan berapa banyak yang ngelihat kita juga ikut-ikutan ya. Harapannya sih udah nggak seperti itu ya. Jadi jangan sesat sama-sama gitu. Kalau sesat jangan ngajakin sama-sama intinya. Oke, spot reduction. Nah, apa nih? Coba lihat nih. 30 menit aerobik bantai lemak perut. Lemak perut bergetar, mengecilkan perut buncit. Tahu nggak kalau kalian buka ini view-nya? 5 juta view. Bakalan tertarik nggak sih kalian ikutin? View-nya 5 juta loh. Ya, coach kalau lagi udah nggak kena fitness talk, aura-aura aura-aura errornya datang lagi, coach. Jadi gue terpengaruh kalau udah 5 juta view. Nah, ya. Coba kalian searching kayak gini, berapa view-nya dan berapa banyak komentar yang mengikuti gerakan-gerakan ini. Ya, ini yang selalu saya kedepankan banget setiap ada fitness talk, ada sharing, ada yang tanya-tanya sama aku. Benar-benar aku akan jelasin ini secara tuntas ya. Nah, ini adalah sebuah metode spot reduction, teman-teman. Lihat aja bahasanya, bantai lemak perut bergetar, mengecilkan perut buncit ya. Habis makan, habis olahraganya kayak gini, habis itu kita pergi ke samping yuk, 2 mangkok mie ayam pakai pangsit ya, boleh yuk. Oke ya, jadi ini adalah metode spot reduction. Oke, teori spot reduction telah dipromosikan di dunia kesehatan dan kebugaran selama beberapa waktu. Namun tidak banyak bukti yang mendukungnya. Oke, spot reduction adalah jenis latihan bertarget yang dimaksudkan untuk membakar lemak di area tubuh tertentu. Ya, contoh spot reduction adalah melatih tricep untuk menghilangkan lemak berlebihan di bagian belakang. Ada tuh ya iklannya pakai dumbbell kecil banget cuma tinggal lu dia buka ketiak tutup ketiak buka ketiak tutup ketiak ada tuh ya sampai 100 kali 200 kali begitu terus dengan ekspresi wajahnya yang sangat amat menjanjikan bahwa kalau kalian like subscribe beli atau ikuti kelas yang ini bakalan kecil lengannya ya saya
Kalau udah jutaan view saya percaya coach. Nah, itulah manusia ya cenderung hanya percaya dan mengikuti yang kerumunan gitu. Yang benar diabaikan. Oke, teori menargetkan bagian tubuh ini populer ya, membuat banyak orang hanya fokus pada area yang bermasalah daripada melatih seluruh tubuh mereka. Karena saya pernah baca di sebuah buku psikologi ya, bahwa kuliah nggak jurusan psikologi, tapi ketika saya berada di Lisfit, saya tahu saya akan bertemu dengan teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda, sifat berbeda. Jadi pasti saya ada sedikit pemahaman tentang psikologi ya. Yang saya ketahui dari buku psikologi, salah satu adalah Atomic Habit ya. Dia mengatakan bahwa manusia itu hanya peduli sama hasil, bukan sama prosesnya. Ya, oke. Aku ujian nggak peduli berapa pemahamanku, bagaimana caranya. Yang penting nilaiku 100. Betul nggak? Kita lebih peduli nilai 100-nya daripada bagaimana kita mengerjakan ujiannya. Kita hanya peduli badan kita langsing daripada bagaimana cara kita olahraganya, atur makannya, dan sebagainya. Ya, itulah kenapa manusia cenderung hanya kepada hasil, bukan terhadap proses. Sehingga pada saat latihan kelihatan tuh, maunya cepat-cepat, gak dinikmati gerakannya. Ya, udah kelihatan. Duh, coach, yang penting gua hadir 1 jam selesai. Oke, ini ada sebuah gambaran dulu, ada ini penjelasannya, tapi saya update sedikit bahwa untuk memahami mengapa pengurangan titik atau untuk memahami spot reduction itu tidak efektif, penting untuk memahami bagaimana tubuh membakar lemak. Kenapa yang dicontoh, kok gambarnya ini coach? Ya jujur aja lo makan ini kan? Ya, karena ini adalah satu mangkok yang dipenuhi dengan banyak lemak. Ya, ini salah satunya aja dulu ya. Ketika kita mengasup makanan, masuk dong ke dalam organ tubuh. Ya, ingat teman-teman, tidak ada yang namanya makan gula dapat gula, lalu makan tepung di dalam dapat tepung. Enggak. Semua yang kita makan dari roti, nasi, sayur, protein, semua yang kita makan masuk ke dalam tubuh menjadi gula darah. Ya, jadi gula darah itu bukan berarti kita makan gula 1 sendok makan dari luar lalu kita makan lalu jadi gula darah. Bukan hal seperti itu ya. Tapi apa yang kita makan masuk ke dalam tubuh menjadi gula darah. Oke. Nah, selain menjadi gula darah, nama lainnya adalah trigliserida. Ya, yang kita makan masuk ke dalam tubuh, larut larut dalam sel darah itu menjadi trigliserida. Ya, lemak sel darah. Oke, masuk ke dalam tubuh menjadi trigliserida. Trigliserida ini ketika kita makan itu menyebar ke seluruh tubuh. Karena sel darah itu kan menyebar ya, vena, arteria, menyebar dia kan. Sel darah itu membawa si lemaknya menyebar ke seluruh tubuh. Oke. Kalau kita logikanya, kalau kita bilang ingin mengecilkan bagian tertentu, harusnya dari awal kita bilang sama si lemak ketika kita makan. Lemak masuk ya hanya ke dalam bagian bokong aku aja, biar estetik. Betul nggak? Masuknya bisa nggak diatur si lemak taruh di bokong aja? Logikanya nggak bisa. Karena dia mengikat sel darah, menyebar ke seluruh tubuh. Nanti akan lihat videonya ya. Oke, sudah paham di sini yang kita makan masuk ke dalam tubuh menjadi si trigliserida, lemak darah ya. Untuk bisa diserap
menjadi sebuah energi, ATP, bahasa kerennya ya, energi, si lemak trigliserida ini dipecah lagi ya menjadi fatty acid atau si monogliserida. Oke. Dari si lemak ini, lemak yang masuk melalui mulut tidak akan terganggu dengan enzim pencernaan dalam mulut. Karena tidak ada yang dapat memecah lemak. Trigliserol masuk ke dalam usus kecil dan kemudian dipecah oleh enzim lipase yang dikeluarkan oleh si pankreas. Pusing-pusing deh pagi malam sambil makan-makan enak. Nah, jadi lemak yang sudah dipecah menjadi lebih kecil itu masuk dalam usus kecil. Baru masuk ke dipecah oleh enzim limpase, baru dikeluarkan oleh pankreas. Makanya dikatakan seringkali jangan makan makanan yang tinggi gula karena itu merusak si pankreas, insulinnya jadi nggak sensitif. Betul. Karena seluruh makanan yang masuk ke dalam tubuh dipecah menjadi sel lemak kecil, masuk ke dalam usus kecil, dipecah oleh enzim limpase yang dikeluarkan oleh pankreas. Kalau betul yang dimakannya. Kalau kalian sudah mengalami luka di dalam organ, luka itu maksudnya ketika MCU LDL kalian lebih tinggi daripada HDL, itu pankreas kerja amat sangat berat. Syukur-syukur masih bisa dipecah. Kalau enggak, ya ujung-ujungnya kalian ngomongnya apa? Kolesterol. Gitu. Enzim limpase memecah trigliserol menjadi bentuk yang lebih sederhana, dikompres lagi menjadi monogliserida. Lalu dipecah kembali oleh garam empedu dan limpase menjadi asam lemak bebas dan menghasilkan ATP. Luar biasa ya, kita diciptakan bagaimana makanan menjadi sebuah energi itu ada step-stepnya. Lalu bayangin step-step ini, kalian ngebayanginnya ngecilinnya di perut. Gimana ceritanya? Masuknya aja seperti ini, gimana ngeluarinnya? Ya, jadi nggak sesimpel itu untuk menghancurkan lemak dari satu titik. Karena untuk menjadikan lemak sebuah energi aja banyak proses yang dialaminya. Ya, dari gliserida menjadi trigliserida. Dari trigliserida dipecah oleh usus kecil, dikeluarkan oleh pankreas. Dari situ dibentuk lagi biar jadi energi, dikompres lagi jadi monogliserid. Gitu ya. Jadi bagaimana dia menghasilkan energi? Mulai dari apa yang kita makan menyebar ke seluruh tubuh, biar masuk ke sel-sel usus-usus kecilnya jadi trigliserida. Dari trigliserida, lalu kita keluarkan oleh pankreas, biar jadi energi, si lemak trigliserida yang tadi kita sebut-sebut jadi monogliseril. Dari monogliseril dikompres lagi baru menghasilkan energi. Jadi ketika yang diasup makanannya kebanyakan lemak, menjadi sebuah lemak lain, bukan gliserida. Pertama kali makan, semua lemak menjadi gliserida. Ketika sudah dikompres menjadi energi, jarang gerak, jarang olahraga, metabolisme yang turun atau yang kalian makan lebih dari kalori yang kalian butuhkan, energinya kelebihan. Ibarat mobil kalau diisi bensin, bensinnya kelebihan, penuh nggak? Tumpah luber-luber nggak tuh si bensin? Tapi Tuhan menciptakan manusia itu sungguh amat pintar. Kelebihan yang kita makan dalam satu hari, kan hasilnya ATP itu, semua jadi ATP energi. Tapi ternyata yang dipakai sama Lisa cuma buat duduk doang seharian. At least itu cuma 1.100 kalori. Yang aku makan 1.500 kalori. Kemana 400 kalorinya? Yang si jadi ATP ini menjadi lemak subkutan. Gitu, ya. Oke, ini yang saya mau bilang. Dari lemak yang semua kita makan menjadi lemak larut dalam darah, kelebihan lemak, kelebihan kalori menjadi lemak subkutan. Apa tuh lemak subkutan? Lemak yang menempel di area-area tertentu. Contoh,
Aku kebanyakan makan, jadi kaloriku lebih, lemak aku berlebihan, tubuh memiliki kecerdasan sendiri. Dia, nggak dibutuhkan nih aku ke ketiak, nggak dibutuhkan nih aku ke pipi, nggak dibutuhkan nih aku ke area bahu, ya. Kalau visceral beda. Jadi lemak subkutan adalah lemak yang menempel pada otot-otot tubuh. Bicep, tricep, punggung, area yang pernah kalian pada saat lagi pakai sport bra kalian keluhin. Nah, itu lemak subkutan. Ya, menjadi lemak subkutan. Lemak yang kalian keluhkan padahal makanan kalorinya kebanyakan atau metabolismenya nggak bagus karena kurangnya aktivitas fisik dan kurangnya olahraga gitu. Oke? Lemak subkutan dengan lemak visceral. Ketika lemak subkutan itu udah sering makin banyak, dia akan menyebar lagi, ya. Si pankreas sudah kerja berat nih untuk mecah menjadi energi. Akhirnya muncullah yang namanya lemak visceral. Kalau lemak visceral, lemak subkutan kan menempel sama tricep. Itu masih masih oke lah gitu. Ya, normal lah. Kan lemak juga punya manfaat loh. Jangan salahkan lemak. Lemak menghangatkan tubuh, cadangan energi. Jangan menyalahkan lemak ya guys. Lemak visceral itu ketika kalian sudah nggak nempel lagi di bicep atau tricep, dia, nih hati-hati teman-teman yang nggak pernah mau latihan strength training, yang malas latihan strength training. Visceral adalah lemak yang menempel pada organ dalam. Jantung, paru-paru, pankreas, usus, lambung, itu diselimuti oleh si organ dalam. Ya, jadi orang yang jarang latihan strength training, masa otot yang selalu saya bilang bukan cuma bicep tricep, tapi masa otot jantung, masa otot lambung, dia tipis, dia akan mudah nempel sama lemak lebih banyak. Ya, jadi ini soal kualitas hidup bukan sekedar sendi kalian biar kuat, biar jantung kalian itu tebal ototnya, sehingga lemak yang menempel di area jantung itu menipis. Ya, maksudnya itu. Kan kuatin jantung kardio kok. Siapa yang bilang? Kardio itu membesarkan volume dalam jantung, bukan nguatin otot jantung atau mempertebal si otot jantung, bukan. Itu yang harus teman-teman pahami, ya. Lemak trigliserida, lemak subkutan, lemak visceral. Jadi ada 3 lemak ya. Jangan dimusuhi. Ini ada di dalam tubuh kalian. Yang harus dimusuhi adalah berlebihan 3 komponen ini yang mengakibatkan tubuh mengalami resiko penyakit serius, resiko disfungsional, dan sebagainya. Seringnya kita lihat ada orang yang stroke sebelah. Betul nggak? Itu karena organ dalamnya itu eh, jarang dilatih dengan metode-metode latihan yang spesifik, makan makanan yang tinggi lemak, sehingga semakin lama berbahaya loh. Visceral ini lebih berbahaya daripada subkutan. Karena visceral resiko kematian itu bisa lebih tinggi. Kalau subkutan kan lebih ke estetika tubuh, ya kan? Lambik-lambik dan sebagainya. Tapi kalau udah lemak visceral, ini udah lemak organ. Gagal jantung, ya. Asam lambung juga bisa disebabkan oleh lemak visceral. Oke, hati-hati di sini. Jadi perhatikan lemak visceral kalian usahakan tidak lebih dari 3. Tidak terlihat dari estetika tubuh kok. Ini lebih ke kalian bisa ngecek sendiri kadar lemak kalian seperti apa ya. Jadi ada 3 lemak, lemak trigliserida larut dalam darah, pasti apapun yang kita makan. Lalu kalau dia kelebihan, dia akan menjadi lemak subkutan. Kebanyakan keseringan kelebihan dia akan menjadi lemak visceral. Jadi ada 3 lemak ya yang harus kita pahami, bukan musuhi ya. Oke, ini yang harus kalian nonton dulu. Jelas di sini.
Coach, punten videonya ada suaranya nggak? Atau emang nggak ada suaranya? Ya, Videonya nggak ada suaranya, Coach. oh gitu. Ntar, coba ya. Ntar. Hmm, masih kedengaran nggak? Atau share sound? Nah, ini dia. Ya. Oke, coba ya. If you have more fat in some areas but are lean everywhere else? We all collect body fat easier in some places than in others. Where these areas are varies from males to females and even from person to person. Females generally collect fat easier over their hips and triceps, whereas males do over their bellies and love handles. If you still have fat in these areas but are lean everywhere else, well, you'll just need to carry on losing more body fat and you'll eventually get to these areas too. So, what is the best way to get rid of body fat? Cardio and diet. These guys are your best friends in your journey to reduce body fat. Cardio can efficiently use up a lot of calories, whether it's low intensity or high intensity exercise. And having a controlled diet can put you in a caloric deficit so your body will start using its energy stores, namely body fat, for fuel. I hope this video made it easier to understand why spot reduction doesn't work and what you should do instead to reduce body fat. If you liked the video, please click like and subscribe to my channel if you haven't already. Oke, jadi clear ya. Yang kita makan, yang kita masuk, kita asup, semua selalu pasti larut dalam darah dan dia menyebar ke dalam tubuh. Ngebayangin cara menyebarnya aja seperti itu, bagaimana kita bisa ngeluarinnya? Ya, oke, ya sudah ada suaranya. Sorry ya, ada gangguan sedikit. Oke, bentar. Hmm, bentar. Oke, tetapi kita perlu percaya diri bahwa kita tidak fokus terhadap pengurangan massa lemak karena itu kan di luar dari yang kita bisa kendalikan ya. Kita tidak bisa mengendalikan sesuatu di luar dari kendali kita. Emang kita bisa mengendalikan yang di dalam, misalnya lemak dalam darahnya yang bagian A aja, bagian B aja ya. Nanti keluarnya seperti ini, seperti kita kan nggak bisa, gitu kan. Kalian disuruh ukur untuk lingkar pinggang aja susah kan. Maksudnya galau, gue bakalan begini begini karena kalian nggak akan bisa ngendaliin itu secara lifestyle. Makanya bukan nggak bisa, sulit ngendaliinnya. Aku mau ngurangin berat badan coach, aku mau cutting fat itu begini gini gini, sulit ya kan. Lebih baik daripada kita sulit untuk mengcutting, lebih baik kita fokuskan terhadap hal yang mudah, yaitu apa? Ngepumping, mengencangkan. Itu gampang. Masih bisa teman-teman ikuti. Misalnya aku mau daripada kita bilang biar lengan aku hilang lemaknya, lebih baik kita mengatakan biar lengan aku kenceng. Itu mungkin. Kenapa? Karena mungkin nggak aku ngelatih lengan yang bakalan kencang paha aku itu mungkin nggak sih? Nggak mungkin kan? Karena yang kita latih si bicep dan tricep. Tetapi kenapa jadi quadricep yang bakalan bisa kencang? Kan mustahil gitu ya. Jadi ini maksud saya adalah kalian fokus aja daerah mana yang mau kalian kencangkan. Tetapi teman-teman harus pahami komponen kebugaran tubuh tidak hanya soal mengencangkan lengan. Kardiovaskularnya harus kuat. Seluruh otot kan dipakai untuk beraktivitas. Kan nggak mungkin kita bilang kita mau ngencangin lengan, kakinya nggak apa-apa segini nggak usah dilatih. Tapi kalau nanti kakinya nggak pernah dilatih, nggak kuat jalan gimana? Paham?
seluruh anggota tubuh kita ini perlu kita latih, tetapi mau memberikan spesifik khusus di mana kalian mau kencangkan, baru teman-teman bisa masukkan ke dalam sebuah susunan perencanaan. Ya, jadi teman-teman bisa banget ngencengin otot di area tubuh tertentu itu bisa. Kenapa? Karena ketika kalian memberikan sebuah stimulus atau tension kepada si otot itu yang kalian buat, itu akan mengalami sebuah fase di mana dia akan pecah, dia akan sobek si ototnya. Sobek tapi tipis, halus, seiring waktu, benar istirahatnya, benar dan sebagainya, akan tumbuh sel otot yang baru dan akan lebih kencang. Ya, jadi logikanya kita bisa fokus terhadap otot-otot yang ingin kita kencangkan, tetapi kita, kalau saya pribadi, tidak menyarankan kalian fokus terhadap sesuatu yang ingin kalian kecilkan. Kenapa? Cemas kan? Jadi khawatir kan? Jadi kayaknya tuh ngurusin yang nggak penting ya nggak sih? Karena tujuan kita, karena kehidupan kita kan bukan hanya soal ngecilin badan kan? Kita masih harus beraktivitas, kita masih harus berumah tangga, bekerja, dan sebagainya. Jadi fokus aja sama hal yang paling banget mudah teman-teman kerjakan. Kenapa sih harus mencari sebuah masalah untuk dikeluhkan kalau ada yang bisa lebih bikin kalian bahagia gitu kan? Oke, tips agar bisa membuat badan lebih tone atau memperbaiki estetika. Satu, mindset terhadap proses. Ingat bahwa tubuh yang sehat dan bugar datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, ya. Jadi jangan menjadi sebuah perbandingan. Kalian sering nonton nih, misalnya ada artis-artis Korea dan sebagainya. Tapi kalian menjadikan itu sebuah motivasi bahwa aku inginnya seperti ini, seperti jelas-jelas berat tulang kalian aja berbeda, lifestyle-nya aja berbeda, gitu. Jadi jangan jangan eh, membuat sebuah target yang nonsense gitu. Lebih baik buat sebuah target yang sesuai dengan kemampuan si tubuh atau postural tubuh pada awalnya seperti apa. Atau kalian mau mencari sebuah model yang inspirasi yang memang kurang lebih tinggi dan berat badannya kalian itu sama kayak gitu. Ya, jadi masih masih make sense lah kurang lebih kayak gitu. Rangkul tubuh yang telah diberikan, kemudian ambil langkah-langkah untuk membuatnya sehat dan kuat. Ya, kalau saya pribadi lebih fokus terhadap sehat dan kuat. Aku pribadi lebih fokus kuat karena kurus aja kalau nggak kuat, nothing kan guys? Ya nggak? Siapa yang mau angkat cucian? Siapa yang mau angkat galon suami? Emang tiap hari? Emang tiap waktu? Enggak kan? Jadi fokus sama ini karena ini yang kita butuhkan pada nyatanya. Lalu yang ke apa namanya? Dua, konsisten terhadap proses. Tidak ada yang bisa benar-benar tahu apa yang tubuh dapat capainya. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah ubah tubuh Anda dengan mengambil langkah-langkah yang konsisten, tetapkan tujuannya. Mindset bahwa tubuh memiliki waktu yang cukup untuk bisa memberikan kebaikan secara estetika. Jadi jangan merasa bahwa aku dalam 2 minggu pokoknya bakalan mau begini, begini, begini. Tapi melencengnya udah belasan tahun dari sejak melahirkan. Itu kan impossible gitu. Lalu kemakanlah iklan-iklan di mana cukup bayar segini. Anda akan kembali seperti sebelum melahirkan. Ya, akan ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi harapan saya adalah, please, teman-teman, kalau bisa gaya hidup yang dulu equal dengan gaya hidup yang sekarang, itu berapa lama yang dibutuhkan gitu ya. Oke, jangan tergiur dengan sajian-sajian menyeluruh secara iklan ataupun media sosial. Tidak peduli seberapa sering Anda melihatnya, beberapa klub mungkin menjual janji bahwa Anda bisa mengurangi lemak di area tertentu. Begitu Anda mengetahui bagaimana tubuh bekerja, habis uangnya. Habis deh, cuma buat beli doang, coba-coba ya. Mending buat sportwear, mending buat dumbbell gym, mending buat jalan-jalan. Ya nggak sih? Daripada beli hal-hal yang secara saintifik aja mustahil gitu. Ada orang yang lebih pintar lagi daripada si Profesor Harvard, hebat sekali dia, ya kan? Love your body and teach your mind to respect. Oke, itu yang bisa saya
sharing kepada teman-teman, dan selebihnya aku kembalikan ke Kak Kaira. Thank you. Thank you Coach Lisa, luar biasa nih penjelasannya lengkap sekali. Jadi kita semua tercerahkan ya Sobat Lisfit. Sebenarnya bisa nggak sih itu sudah dijawab tadi. Yang bisa kita lakukan atau kendalikan saat ini yaitu mengencangkan ya, dan mungkin jalanin healthy lifestyle-nya secara konsisten. Begitu Sobat Lisfit. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Mungkin di sini ada Sobat Lisfit yang ingin tahu lebih dalam, penasaran dengan apa sih yang sesungguhnya terjadi di tubuhku ini, Coach. Aku ingin pencerahan lebih, boleh langsung kita ngobrol aja nih di unmute atau di kolom chat. Oke. Ada? Ini lagi hujan nih, Coach. Jadi ada suara hujan. Boleh Sobat Lisfit yang mau bertanya. Mungkin lebih ke ini ya Kak Kaira. Pernah nggak sih kita ngerasa latihannya itu-itu aja, bosen nggak sih Iya, gitu kan? benar-benar. Kalau udah mulai merasa bosen, saran saya adalah coba bikin sebuah tujuan gitu ya Kak Kaira ya. Jadi lebih ke aku aku pengen bisa lari 2 kilometer dalam waktu 10 menit, misalnya kayak gitu. Jadi buat sebuah tujuan di bidang yang sejalan olahraga, tapi kan lari kok. Strength training gimana? Berarti strength trainingnya prevent injury. Ya, saya pribadi lagi menjalankan itu. Aku pengen dalam 10 menit bisa 2 kilometer gitu. Berarti biar badan aku nggak cedera, aku strength trainingnya seminggu 2 kali, sisanya aku lari. Jadi coba tolong dibuat goals-nya lebih spesifik lagi. Strength training itu mutlak tetap dijalankan, cuman beda-beda dosisnya. Kalau mau estetika tubuh secara otot, berarti hypertrophy. It means kalian latihan 3 sampai 4 kali dalam seminggu, usahakan biar dosis ke ototnya dapat ya. Kalau misalnya pengen aku ingin menambah improve fleksibilitas aku, berarti kan berarti strength trainingnya hanya sebagai prevent injury gitu. Ya aku yoga coach, gimana aku kalau mau strength training? Ya nggak masalah, saya juga orang yoga gitu. Tapi sejauh sepemahaman saya, orang yang yoga dengan kombinasi strength training itu jarang banget cedera. Kan dia meliuk-liuk tubuhnya coach, ototnya nggak boleh tegang. Tapi emang pose yoga hanya meliuk, ada headstand kan? Ada handstand kan dan sebagainya. Jadi strength training itu ibarat bengkelnya kita untuk meraih di dalam bidang olahraga. Nggak apa-apa. Bermimpi ingin punya apa? Ngomong-ngomong, aku punya tujuan nih bulan ini, aku pengen belajar tenis. Kemarin aku punya tujuan renang dalam 6 bulan bisa tektok 200 meter, dapat. Akhirnya habis itu aku mau ngambil si tenis. Jadi go on, punya tujuan. Tapi apakah harus menghabiskan waktu banyak, coach? Enggak. Kalian yang bisa mengatur keterampilan seperti apa yang menjadi dalam wawasan apa kendali kita itu, setahu saya ada 4. Kesehatan itu bisa kita kendalikan. Keterampilan bisa kita kendalikan. Ya kan? Estetika tubuh bisa kita kendalikan. Betul, estetika tubuh bisa kita kendalikan kan? Dan usia yang panjang bisa kita kendalikan. Jadi fokus sama hal-hal yang teman-teman bisa kendalikan, punya tujuan di mana teman-teman bisa kendalikan. Aku mau punya tujuan fatnya 22%. Bisa nggak kendaliinnya? Masalahnya itu. Jadi buat sebuah goals yang dimana make sense dengan kalian ngantar anak, nggak jemput anak, ya kan, ngelayanin suami. Buat goals yang kecil-kecil aja, jangan gede-gede banget. Nanti ujung-ujungnya, gagal gue tipe orang yang emang nggak bisa punya tujuan, kok sih udah ngejat sendiri. Ya gimana? Cita-citanya setinggi langit. Eksekusinya nggak lihat kenyataannya seperti apa gitu. Pasti ada masa-masanya ya kayak Raya lagi bosen dengan strength training, tarik diri, penuhi dosisnya aja. Kalau memang seminggu hanya mampu sekali, it's okay. Tapi pahami, mindsetnya ubah. Strength training itu meningkatkan kualitas otot organ dalam sama kualitas usia.
gitu. Pahami itu dulu. Karena kalau konsepnya strength training hanya untuk estetika tubuh, percayalah nggak akan jangka panjang itu. Karena ujung-ujungnya udahlah, gue udah punya laki, gue udah laku, ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi lebih ke manfaat. Strength training fungsinya lebih ke manfaat. Tarik mundur, dosisnya yang penting ada seminggu 1 kali. It's okay, nggak apa-apa. Lalu minggu depan aku mau off dulu, nggak apa-apa, tapi jangan lebih dari 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu, di luar dari musibah, kalian introspeksi. Sesibuk apa sih? Sampai nggak sempet, ya kan? Seperti itu. Ya, kadang saya bingung nih. Kadang aku dapat ada ya member juga, sobat listrik gitu. Jalan kaki 4 kilometer juga dihitung gitu. Kos aku nggak olahraga, aku jalan kaki 4 kilometer itu dihitung workout. Jadi selama ini nggak jalan itu maksud saya. Jalan kaki itu bukan termasuk olahraga ya. Jalan kaki tambah wajib. Emang mau di mana kalau nggak jalan gitu loh. Ya, jadi jangan dimasukkan jalan kaki sebagai bentuk olahraga ya. Benar-benar terstruktur komponennya. Kalau jalan kaki sambil lihat kanan kiri, rumah kanan kiri itu apa hubungannya dengan olahraga ya. Jadi jangan dimasukkan hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau aku lagi jenuh dengan olahraga, aku nggak suka dengan rasa sakitnya. Kalau gitu kamu ingat bagaimana manfaat yang sudah kamu capai, bukan yang belum kamu capai. Manfaat yang sudah kamu capai saat kamu olahraga. Misal, aku bahagia ketika aku setelah olahraga. Coba bayangin itu lagi. Misal, aku emosinya stabil setelah aku olahraga. Aku ingatannya menjadi lebih kuat setelah aku olahraga. Ketika kita sudah mulai jenuh, mulai malas, mulai bosan, coba ingat lagi apa yang sudah teman-teman dapatkan. Baru, oh iya ya, gue rindu masa-masa itu, gue pengen lagi gitu ya. Jadi introspeksi lagi kalau udah sampai 2 minggu, there's something wrong. Kalau sudah di luar, itu di luar alasan musibah ya. Sibuk dan sebagainya. Semua orang sibuk kok. Semua orang punya waktu 24 jam. Ini lebih ke sebagaimana kalian prioritaskan aja. Cukup seminggu 1 kali, it's okay. Benar-benar it's okay. Ya, Oke, terima kasih nih Coach Lisa untuk tambahannya. Nih pastinya abis ini langsung ya kita termotivasi. Wah besok langsung ikut coaching ya, Mid 6 Sobat oh Lisa. iya terakhir ya. Iya Coach, jangan di skip ya. Dan ini berikut tadi ada tips-tips yang aku highlight. Jadi nomor 1 yaitu mindsetnya terhadap proses nih Sobat Lisfit. Tubuh bugar sekali lagi tidak datang tubuh bugar datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Jadi buat target yang realistis, fokusnya kita untuk menjadi sehat dan kuat yang bisa kita kendalikan. Kemudian konsisten juga terhadap proses. Jadi walaupun konsisten tidak ada yang sempurna, tapi setidaknya kita berubah aja deh 1% setiap harinya gitu, bisa kan, gitu kan. Ya tadi kata Coach Lisa, kalaupun bisanya seminggu sekali, it's okay gitu kan, daripada nggak sama sekali. Lalu mindset juga bahwa tubuh memiliki waktu yang cukup ya untuk bisa memberikan kebaikan secara estetika ke kita gitu ya, untuk jadi bodinya semakin shape itu nggak datang dari hanya 1 minggu 2 minggu latihan ya coach, jadi pasti tetap ada waktunya, ada jangka waktunya gitu. Lalu kemudian um, ya jangan dimusuhi ya lemak itu, tapi kita belajar kendalikan gitu ya, supaya tidak menimbulkan penyakit degeneratif yang kelak sebagai akibat dari yang kita lakukan di hari ini gitu, karena semua sebab akibat Sobat Listrik. Seperti itu Kak Celisa dan teman-teman, semoga berkenan dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata nih. Tapi kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut boleh di Japri Coach Celisanya atau boleh di grupnya masing-masing ke Coach in charge juga boleh ya Sobat Listrik. Selamat malam, selamat beristirahat. Yuk kita foto dulu semuanya. Baik, Coach Lisa, makasih untuk teman-teman. Kita foto bareng. Boleh di on cam? Oke, sebentar. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar.
Oke, makasih Coach Teh Haira, teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah on-cam, terima kasih Makasih yang sudah semuanya. Makasih ya. sehat-sehat ya. Sehat-sehat dan happy weekend. Assalamualaikum Dadah warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Bye.